Jam Malam. 7 kita mulai ya. Ya, oke. Kita mulai, kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti persekutuan doa dan EBS. Kami menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menyertai memberkati akan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu, yaitu Bapa yang kekal, yang akan di-share-kan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan
selalu ada hanya bagiku. Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menaikkan beberapa pokok doa terlebih dahulu. Mari yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kita bersyukur untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk menjalani kehidupan kami dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan pemeliharaan Tuhan yang begitu cermat di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sehingga kami dapat berkumpul, beribadah bersama secara online. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat menjalani segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk persekutuan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga berdoa, kita bersyukur untuk kebaktian onsite yang sudah kita mulai pada minggu yang lalu. Kita berdoa baik kebaktian onsite, yaitu di mana jemaah bisa datang berkumpul bersama beribadah, maupun juga secara online kita serahkan kepada Tuhan, supaya kebaktian yang diadakan oleh gereja kita ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita tetap berdoa untuk kondisi situasi pandemi saat ini. Kita mohon Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, kemudian orang yang terpapar COVID dapat semakin hari semakin berkurang. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan untuk ibadah onsite yang sudah kami mulai minggu yang lalu. KU Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik KU Indonesia, KU Mandarin, baik secara ibadah onsite maupun online, kami mohon Tuhan terus memimpin setiap minggu sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk situasi pandemi saat ini. Biarlah Tuhan terus bekerja, Tuhan berbelas kasihan menjamah mereka yang sakit, dan biarlah orang-orang yang terpapar COVID dapat semakin hari semakin berkurang, dan pandemi ini dapat segera berlalu, dan kami seperti tahun-tahun waktu-waktu yang lalu, kami dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan, beribadah bersama, bersekutu bersama, dan kami dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami serahkan untuk kebaktian onsite sudah kami mulai saat ini. Biarlah Tuhan terus menjaga dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita juga berdoa untuk ibadah setiap minggu, untuk pembicara, untuk pemimpin ibadah, untuk pemain musik, dan tim EBM yang melayani setiap minggu. Kita mohon Tuhan melindungi, memberikan tubuh yang sehat kepada mereka, memberkati kehidupan mereka. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang juga menyerahkan ibadah yang diadakan oleh gereja kami setiap minggu. Baik kebaktian umum maupun juga kebaktian sekolah minggu atau kebaktian yang lainnya. Khususnya untuk ibadah minggu, kami menyerahkan setiap pembicara, hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin ibadah, pemain musik, backing vokal, tim EBM yang bersama-sama melayani. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memimpin kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka dan pelayanan mereka, supaya pelayanan kami bersama dapat menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan setiap jemaat Tuhan dapat bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kemudian mari kita juga berdoa untuk majelis pengurus baru yang terpilih supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Kita berdoa untuk iman kerohanian mereka, kesehatan mereka, dan juga kita berdoa untuk EBS malam ini supaya dapat berjalan dengan baik yang akan dipimpin oleh Pendeta Edija. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pemilihan majelis maupun pengurus dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan setiap majelis dan baru dan juga majelis lama, serta kami menyerahkan untuk pengurus baru yang terpilih, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk iman kerohanian mereka, untuk pelayanan mereka ke depan, untuk kehidupan mereka. Pakai setiap hamba-hambamu ini supaya mereka menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Saya berdoa, menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memampukan mereka, beri kekuatan kepada mereka, kesetiaan dan kerendahan hati kepada mereka untuk melayani Tuhan bersama. Saya berdoa juga menyerahkan EBS pada malam hari ini. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Pendeta Edijian. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu supaya menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian terakhir, mari kita berdoa untuk seluruh jemaat GKA Elion. Kita berdoa untuk iman kerohanian jemaat, untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka, untuk usaha pekerjaan mereka. Kita juga ingat akan jemaat yang sakit supaya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Doa ini saya mempersilakan Pendeta Edija untuk memimpinnya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu, kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat di dalam pergumulan sehari-hari. Engkau yang mengetahui segala kebutuhan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, demikian juga untuk kesehatan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan kami, dan Engkau yang memberkati segala kebutuhan anak-anak-Mu, dan juga memberi kesehatan yang baik, bahkan yang sakit juga Engkau yang hiburkan, Engkau yang kuatkan, dan Engkau juga yang berkenan memulihkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya hidup kami selalu boleh bergantung kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan hidup kami juga boleh memancarkan kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya lanjutkan Pak Engki. Baik, ya malam hari ini kita akan memulai untuk kelas EBS ya, Elion Bible Study, di dalam rangkaian selama beberapa 2-3 tahun terakhir ini kita bicara tentang doktrin ya, dan hari ini kita sudah memasuki doktrin yang berikutnya, yaitu doktrin gereja ya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, saat ini kita belajar tentang doktrin gereja ya. Nah, saudara, doktrin gereja merupakan salah satu doktrin yang penting mestinya ya. Tapi kadangkala atau seringkali diabaikan oleh sebagian orang ya. Karena yang mungkin dianggap sudah tahu ya. Wah, sudah tahu kalau soal gereja karena seringkali mungkin sudah didengar ya secara sebagian-sebagian dari khotbah ya, dari persekutuan dan sebagainya. Atau kadang-kadang mungkin dianggap kurang penting ya dibanding misalnya doktrin lain ya, doktrin Allah, doktrin Alkitab ya, seolah-olah itu lebih penting ya. Nah, saudara, padahal sebenarnya kalau kita melihat doktrin gereja ini sebenarnya merupakan kelanjutan ya, kelanjutan dari doktrin keselamatan. Dalam arti gini, ketika kita mengalami keselamatan, maka hal yang pertama terjadi adalah kita diselamatkan dan dilahirkan ke dalam gereja. Ya, jadi sebenarnya doktrin gereja itu adalah kelanjutan dari doktrin keselamatan yang seringkali dianggap sulit ya, dan ya seringkali ya banyak perdebatan dan sepertinya begitu menariknya. Nah, saudara, karena itu kita melihat bahwa doktrin gereja adalah sesuatu yang sebenarnya sangat penting juga ya.
sama pentingnya dengan doktrin keselamatan dan doktrin lainnya ya. Nah, jadi kalau ditanya mengapa kita perlu belajar doktrin gereja ya, tentu saja pertama ya, kita perlu belajar doktrin gereja supaya kita tahu ya apa sebenarnya esensinya gereja, hakikatnya gereja itu apa ya, sifat dasarnya begitu ya. Lalu apa tujuan dari keberadaan gereja? Gereja ada di dunia ini untuk apa? Ya, artinya kita ini berada di dunia untuk apa? Apa tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan ya? Dan apa yang menjadi ciri-ciri karakter dari gereja yang sehat? Ya, baik sebagai satu komunitas maupun juga secara perorangan ya. Apa ciri gereja yang sehat itu? Lalu akhirnya bagaimana kita harus hidup bergereja ya? Bagaimana kita harus menjalani kehidupan bergereja yang sehat, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, ini yang hal-hal yang mungkin kita perlu pelajari ya, sehingga mengapa doktrin gereja menjadi sesuatu yang harus diajarkan ya, saudara ya. Nah, mungkin sebelumnya kalau kita melihat ya, nah apa sebenarnya ya ini ya, why church matter ya, mengapa gereja itu penting atau mengapa gereja itu merupakan sesuatu yang perlu kita mempunyai sesuatu yang nilai lah begitu ya, atau punya sesuatu kepentingan di dalamnya. Saudara, kalau menurut saudara, kenapa gereja itu penting? Ya, ya ini kita memang agak susah komunikasi di sini ya. Tapi kalau ada yang mau menjawab silakan ya. Kenapa gereja penting? Ya, karena gereja itu tempat saya ibadah. Ya mungkin juga boleh ya kalau jawabnya begitu. Karena gereja itu sejak lahir saya sudah di gereja. Nah, sudah. Mungkin begitu jawaban-jawaban praktisnya ya. Tapi saudara, kalau kita melihat jawaban yang lebih teologis ya, kenapa gereja itu penting ya? Nah, tadi kita sudah lihat kenapa doktrin gereja perlu kita pelajari. Sekarang kita melihat kenapa gereja itu sendiri penting ya. Nah, saudara, yang pertama kita melihat bahwa karena Yesus sendiri memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, itu adalah bagi gerejanya, ya, bukan bagi yang lain, tapi bagi gerejanya, untuk keselamatan gerejanya. Ya. Nah, coba kita melihat dari Efesus 5 ayat 25. Nah, yang ini saya bisa minta bantuan dari seseorang, boleh membantu membaca ya. Bisa minta untuk Hana bisa bantu bacakan Efesus 5 ayat 25. Untuk bacakan buat kita semua, silakan Hana. Ya, silakan Hana, bisa dibaca. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Krinya baginya. Ya, baik, makasih ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Kristus karena dia mengasihi jemaatnya, dia menyerahkan dirinya, artinya nyawanya bagi gerejanya ya. Nah, di sini ada dua hal yang paling tidak kita lihat ya. Satu, bahwa Kristus memberikan hidupnya, nyawanya bagi gerejanya. Itu sudah pasti sesuatu yang sangat penting ya. Kita tidak akan mati bagi sesuatu yang tidak penting. Tuhan mati bagi gerejanya. Tapi yang kedua di sini juga disamakan ya, disamakan bahwa hubungan Kristus dan gerejanya itu hubungannya itu seperti suami dan istri. Jadi gereja disebut mempelainya Kristus. Nah, jadi tentu saja ini satu relasi juga yang begitu dekat ya. Jadi kalau ditanya kenapa gereja penting, ya karena Kristus mati bagi gereja, dan bahkan gereja itu disebut mempelainya Kristus ya. Jadi bisa dibayangkan pentingnya ya. Yang kedua, kita melihat bahwa tujuan utama Yesus di dalam datang ke dalam dunia ini ya, yaitu untuk membangun gerejanya ya. Nah, coba kita membaca dari Matius 16 ayat 18. Silakan bisa minta Kosyokte bisa bantu tolong baca Matius 16 ayat 18, Pak. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, makasih. Ya, jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku.
di atas batu karang ini ya. Nah, soal batu karang ini siapa nanti kita bicarakan di bab berikutnya ya. Tapi Tuhan mengatakan dengan tegas tujuan kedatangannya adalah membangun gerejanya, satu jemaat, satu umat yang menjadi milik kepunyaannya sendiri ya. Jadi itu tujuan Tuhan datang ya. Jadi tentu saja menjadi sesuatu yang penting ya. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi, Tuhan bekerja lewat gerejanya ya. Ya, Matius 28 mungkin kita sudah familiar ya. Perintah Tuhan, amanat Tuhan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku ya. Jadi Tuhan bekerja melalui gerejanya untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya ya, menjadi pengikutnya atau umatnya ya. Jadi jelas Tuhan tidak bekerja sendiri, tapi Tuhan bekerja lewat gerejanya. Itu sebabnya gereja penting ya. Dan mungkin terakhir yang saya bisa tambahkan adalah kita harus ingat bahwa kekristenan itu bukan soal personal semata-mata ya, personal artinya bukan soal semata-mata soal pribadi ya, sesuatu yang bersifat pribadi. Memang betul bahwa iman Kristen itu mempunyai aspek yang bersifat pribadi, hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Nah, itu menjadi titik mula kehidupan saya sebagai orang percaya ya. Tapi tidak berhenti di situ. Kekristenan juga bicara soal aspek komunal, aspek bersama ya, sebagai satu komunitas. Sehingga tidak bisa tidak ya, gereja menjadi penting karena ada aspek ini, aspek bersama, aspek hidup sebagai komunitas ya. Nah, coba kita melihat di 1 Korintus 12 ayat 13 ya. Bisa minta tolong untuk Pak Budi, Injil Budi bisa bantu baca. 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, terima kasih untuk bacanya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita semua ya, bukan satu orang saja, tapi kita semua ya, dengan berbagai latar belakang Yahudi, Yunani, budak maupun orang merdeka dibaptis menjadi satu tubuh ya, satu tubuh. Ini menunjukkan satu komunitas ya, satu keberadaan kebersamaan. Sehingga kenapa gereja penting? Karena kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen sendirian. Kita merupakan satu kesatuan bersama dengan yang lainnya ya. Jadi saudara, tadi kita sudah melihat bagaimana gereja adalah sesuatu yang penting karena aspek-aspek ini ya. Bagaimana Kristus sudah mati bagi kita, bagi gerejanya. Nah, itu menjadi tujuan dia untuk datang membangun gerejanya. Dan dia bahkan bekerja lewat gerejanya, tidak terpisah dari gerejanya. Ya. Nah, memang ada satu ekstrim dari pengajaran dalam gereja Roma Katolik dulu, ya, yang mungkin sampai sekarang masih dipegang juga, yaitu seolah-olah gereja itulah ya yang lebih utama dari semua yang lain. Jadi artinya begini, gereja yang memungkinkan seseorang itu untuk datang kepada Tuhan. Padahal yang benar kan harusnya Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam gerejanya. Nah, saking gereja Roma Katolik itu begitu menekankan pentingnya gereja, dan gereja sini dalam pengertian yang gereja yang kelihatan ya, organisasi gereja resminya ya Roma Katolik tentunya ya. Sehingga kalau tanpa melalui institusi gereja ini, seseorang tidak bisa mendapatkan keselamatan, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ini ekstrim yang lain yang begitu terbalik ya. Jadi gereja Roma Katolik begitu menekankan gereja sampai lebih dari Tuhannya ya, seolah tanpa gereja Tuhan jadi tidak berarti. Sebaliknya zaman sekarang banyak orang yang begitu kepengen atau begitu suka menyendiri sehingga merasa gereja tidak perlu, gereja tidak penting. Nah, kita harus ada di keseimbangan ya, yang benar bahwa gereja penting ya karena kita merupakan satu komunitas, tapi gereja tentu saja merupakan bagian dari karya Allah ya, bukan sebaliknya ya. Baik, yang berikutnya kita akan melihat lagi. Nah, kalau kita melihat dalam daftar isi dari materi yang disiapkan ya, dalam bentuk file yang dibagikan ke saudara, memang kali ini kita tidak membuat buku, tapi kalau bagi saudara yang mau dalam bentuk dicetak, ya, saudara bisa print sendiri, atau kalau kesulitan, saudara bisa menghubungi kantor gereja untuk bisa dicetak ya bagi saudara, dan nanti saudara tinggal membayar biaya fotokopinya saja ya. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam daftar isi dari buku itu, kita melihat ada 4 pasal ya, atau 4 bab. Yang satu bicara tentang, yang bab pertama ya, bicara tentang gereja sebagai komunitas Trinitarian.
Yang kedua, ya bab kedua kita bicara tentang karakter gereja. Ya, gereja yang benar itu karakternya apa? Lalu yang ketiga kita akan melihat tentang bagaimana membedakan dogma, ya, doktrin dan juga opini atau mungkin kita bisa komentari ya penafsiran begitu ya, penafsiran yang sifatnya lebih longgar gitu ya. Dan di bagian pasal keempat kita melihat beberapa isu berkaitan dengan sakramen dan juga berkaitan dengan sifat gereja itu sendiri ya. Nah, bab pertama ini kita melihat dulu gereja sebagai komunitas trinitarian ya, sebagai identitasnya ya, identitasnya gereja sebagai komunitas trinitarian. Nah, mungkin sudah Bapak Ibu masih ada yang tahu apa arti trinitarian ya. Ini mungkin tidak asing ya, trinitarian dari kata, ada kaitan dengan kata trinitas ya. Kalau trinitas mungkin kita lebih paham ya, lebih biasa, yaitu Allah Tritunggal ya. Nah, kalau dikatakan gereja sebagai komunitas trinitarian itu artinya apa? Saudara, gereja sebagai komunitas trinitarian itu berarti gereja itu mempunyai ciri ya, di mana ada keterlibatan Allah Tritunggal di dalamnya secara nyata ya, secara jelas bahwa ada keterlibatan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Saudara-saudara, jadi kita melihat di dalam gereja ada keterlibatan Allah Tritunggal ya, sama seperti kalau kita bicara keselamatan juga ada keterlibatan Allah Tritunggal ya. Nah, kalau dalam keselamatan bagaimana konsep trinitariannya? Saudara masih ingat? Kalau dalam keselamatan itu kan kita tahu bahwa Allah Bapa yang merencanakan. Ya, Allah Bapa merencanakan keselamatan, lalu Allah Anak datang untuk menggenapi rencana Bapa. Lalu kemudian Allah Roh Kudus datang untuk merealisasikan atau menerapkan rencana keselamatan itu di dalam diri setiap orang ya. Itu kita melihat peran Allah Tritunggal. Ketiga-tiganya terlibat. Bapa membuat rencana keselamatan, Anak menggenapi rencana itu, Roh Kudus menerapkan keselamatan itu di dalam diri masing-masing orang ya. Nah, sekarang kalau gereja disebut komunitas trinitarian, maka gereja juga sangat berkaitan dengan karya dari Allah Tritunggal ya. Ada peran yang jelas sekali. Nah, saudara, kita melihat berkaitan dengan itu gereja mempunyai 3 identitas ya, 3 identitas yang berkaitan dengan Allah Tritunggal tadi ya. Yang pertama, identitas pertama, gereja disebut umat Allah ya. Nah, gereja disebut umat Allah ini kaitannya dengan Allah Bapa ya. Jadi gereja sebagai Tuhan atau Allah sebagai pemilik ya, Allah sebagai pemilik. Lalu kemudian gereja juga disebut tubuh Kristus. Di sini pengertian yang utama adalah bahwa Kristus yang menyatukan kita dengan Allah ya, atau bahkan dengan dirinya ya. Lalu identitas ketiga adalah gereja disebut bait Roh Kudus ya. Nah, di sini aspek yang mau ditekankan adalah Roh Kudus yang sifatnya memelihara ya, atau memelihara persekutuan itu sebenarnya ya, memelihara persekutuan itu. Baik. Nah, saudara, kalau kita disebut umat Allah, kita disebut tubuh Kristus, kita disebut bait Roh Kudus, saudara kalau mendengar istilah ini, saudara merasa wah ini sangat luar biasa, atau saudara merasa waduh ini satu beban tanggung jawab yang berat. Nah, saudara merasa yang mana? Saudara merasa wah ini hebat, atau saudara merasa waduh ini tanggung jawab yang berat? Nah, saudara, sebenarnya memang kalau kita bicara tentang ini ya, setiap identitas ini, umat Allah, tubuh Kristus, bait Roh Kudus, maka selalu ada 2 aspek di dalamnya. Aspek hak istimewa yang membuat kita merasa, wah luar biasa saya ini ya, bisa disebut umatnya Tuhan ya, dan seterusnya. Tapi juga ada unsur tanggung jawab, yang kalau menjadi satu beban ya, itu memang menjadi waduh berat juga ya tanggung jawabnya. Nah, saudara, dua-dua harus ada ya. Kita harus melihat posisi kita sebagai umat Allah itu sebagai suatu hak istimewa. Hak istimewa, bayangkan kita ini umat ya yang diakui Tuhan sebagai miliknya. Bukan cuma sebagai miliknya, tapi sebagai miliknya yang sangat berharga, dipandang berharga. Nah, ini kan satu hak istimewa, bukan? Sesuatu yang membuat kita merasa
kuat, sesuatu yang membuat kita merasa dikuatkan, merasa sukacita. Tuhan itu menganggap kita sebagai umat yang berharga. Tuhan itu menganggap kita seperti tubuhnya. Bayangkan bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Tuhan itu menganggap kita itu rumahnya, tempat dia tinggal. Betapa wahnya, ya, betapa luar biasanya hak istimewa itu. Semua identitas ini seharusnya membuat kita menjadi bersemangat, menjadi kuat, menjadi percaya diri dan sebagainya, ya. Nah, tapi memang di lain sisi ini juga mengandung tanggung jawab, ya. Kalau kita umat Allah, maka berarti kita dipanggil untuk hidup untuk Allah. Kalau kita tubuh Kristus, maka kita harus selaras dengan Kristus sebagai kepala. Kalau kita baiknya, rumahnya, maka kita harus hidup layak untuk ditinggali, ya, oleh Tuhan. Nah, ini satu tanggung jawab, ya. Kalau cuma salah satu, ini menjadi satu kehidupan Kristen tidak seimbang. Kalau kita cuma melihat ini sebagai hak istimewa, wah saya ini dihargai Tuhan, saya ini bagian dari Kristus, saya ini rumahnya Tuhan, tanpa melihat tanggung jawab, maka kita mungkin menjadi orang yang hanya tahu hak tapi tidak tahu tanggung jawab, ya. Jadi cenderung akhirnya mengabaikan tanggung jawab, cenderung menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab jadinya, ya. Tidak dewasa, kalau mungkin bisa katakan itu, ya. Tidak dewasa, tidak bertumbuh, ya. Tapi sebaliknya kalau kita melihat ini semata-mata sebagai tanggung jawab, waduh saya umat Allah, saya harus begini, saya itu saya harus begini, saya harus begini. Maka akhirnya apa? Mungkin kekristenan akan menjadi suatu beban hidup saja. Terlalu berat, terlalu melelahkan. Siapa yang bisa menyenangkan terus Tuhan dengan kekuatannya sendiri? Tidak bisa, ya. Sehingga kekristenan menjadi sesuatu yang penuh tekanan, penuh beban. Tidak sedikit orang akhirnya menjadi orang Farisi, bukan, dalam gereja kalau melihat satu sisi saja begitu, ya. Jadi kita harus melihat kedua-duanya secara baik, secara lengkap, ya, holistik, ya, tidak parsial. Kita bangga dengan hak istimewa kita, dan kemudian ada rasa syukur yang membuat kita tahu bahwa kita harus melakukan bagian kita, ya. Nah, inilah 3 aspek yang kita akan melihat lebih rinci ke depan, ya. Sekarang kita melihat gereja sebagai umat Allah, ya. Nah, yang pertama kita melihat bahwa kalau kita bicara gereja sebagai umat Allah, maka ini harus harus dipahami sebagai komunitas, ya. Komunitas orangnya, ya. Orang-orang yang bersatu itu, bukan tempatnya. Ya, walaupun kita kadang-kadang menyebutkan gedung kita juga sebagai gereja, ya. Mau kemana? Mau ke gereja, maksudnya gedungnya, ya. Tapi itu bukan yang dimaksud di sini, ya. Juga bukan institusinya, ya. Kita misalnya suka ngomong gereja itu harusnya melakukan ini dan itu. Siapa yang dimaksud? Mungkin yang kita maksud itu pengurus gereja, ya. Tapi sebenarnya gereja itu bukan hanya pengurusnya. Gereja itu ya semua orang percaya ada dalamnya. Jadi bukan institusinya saja, bukan organisasinya atau pengurusnya, ya. Jadi kita harus paham ini merupakan keseluruhan dari orang-orang percaya dalamnya, ya. Nah, kalau kita melihat sendiri arti dari kata gereja sendiri itu artinya apa? Mungkin ada yang tahu? Nah, ini ternyata asal kata gereja itu bukan dari bahasa Inggris atau bukan dari bahasa Yunani secara langsung, tapi sebenarnya dari bahasa Portugis, ya. Ingat karena kita ini dulu dikunjungi Portugis, ya. Dikunjungi sekaligus juga ada penjajahannya. Jadi gereja ini berasal dari igreja, bahasa Portugis. Nah, cuma memang igreja ini berasal dari kata Yunani ekklesia yang dipakai dalam kitab, ya. Nah, ekklesia artinya apa? Dari bahasa bahasa Yunani juga, ya, tapi dalam verbnya, ya, kata kerjanya ekkaleo, itu orang yang dipanggil keluar, ya. Jadi kata eklesia itu atau gereja itu sebenarnya artinya orang yang dipanggil keluar, ya. Nah, yang menarik bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris kan church. Nah, church ini ternyata menggunakan berasal dari kata yang berbeda dalam bahasa Yunani, bukan eklesia, tapi kuriake, ya. Kuriake ini artinya miliknya Tuhan, ya. Jadi juga tidak keliru, ya, cuma dari menggunakan akar kata yang berbeda. Jadi kalau secara lengkap kita bisa katakan gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari dunia, ya. Bukan dipanggil keluar secara fisik, tapi dipanggil keluar dari kehidupan rohaninya yang lama, ya, kehidupannya yang lama, untuk menjadi
milik Tuhan, ya, atau untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ini menjadi satu definisi yang cukup sederhana ya. Dan kita tahu apa arti kata gereja itu dari bahasa Yunani ekklesia. Nah, kalau kita bicara bahasa Inggris church yang sering kita juga dengar itu dari bahasa Yunani kuriake ya. Baik. Nah, sekarang kita melihat kedua yaitu bahwa gereja sebagai umat Allah itu adalah konsekuensi dari karya pemilihan ya. Jadi sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel, sekarang Tuhan memilih gerejanya ya. Jadi ini karena ada pemilihan maka muncullah umat ya. Kita adalah umat yang dipilih Tuhan ya. Jadi penekanannya di sini adalah ada inisiatif Allah ya yang menjadi dasar terwujudnya kita ya sebagai umat yang tebus. Tuhan yang berinisiatif sama seperti Tuhan yang berinisiatif memilih Abraham ya untuk menjadi berkat ya. Sekarang Tuhan memilih gerejanya, Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi umatnya, ya juga untuk menjadi berkat ya. Artinya saudara kalau bukan inisiatif Allah, ya kita tetap masih tidak akan menjadi umat Allah. Kita tetap aja menjadi orang-orang yang tidak dikenal Allah ya. Ada inisiatif Allah yang memanggil kita. Ya, saya sendiri berasal dari keluarga non-Kristen. Bagaimana saya bisa kenal Tuhan? Inisiatif Allah. Walaupun secara manusia saya bisa jelaskan, oh saya bertemu dengan orang Kristen, oh saya bertemu dengan seorang pendeta atau seorang guru yang mengajarkan Injil kepada saya. Tapi sebenarnya itu Tuhan yang berinisiatif memanggil saya, ya sehingga menjadi umatnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lahir dalam keluarga Kristen? Apakah berarti orang tuanya yang memanggil mereka? Tidak juga. Tidak sedikit orang yang lahir dalam keluarga Kristen tidak pernah benar-benar mengenal Allah secara pribadi. Ya. Jadi tetap ada inisiatif Allah bagi orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ya. Tuhan secara pribadi bekerja, entah juga mungkin melalui kesaksian orang tua atau bahkan lingkungan, ya, gereja yang membuat orang itu tergerak hatinya sampai dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga dia boleh menjadi umat Allah, ya, umat Tuhan. Ya, baik. Yang berikut kita melihat ya satu ayat yang penting ya. Di sana dikatakan 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa esensi gereja? Yaitu bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Ya, di situ dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Itu esensinya gereja ya. Yang dipanggil untuk hidup di dalam terang. Itu gereja ya, esensi dari gereja. Nah, apa tujuannya? Tujuan dipanggil untuk apa? Tujuan keberadaan gereja untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu tujuannya Tuhan bagi gereja ya. Supaya kita memberitakan perbuatannya. Perbuatannya tentang apa? Nah, kalau kita bicara perbuatan Allah, kita bisa bagi dalam 4 kelompok besar. Yang satu penciptaan, itu perbuatan besar Allah. Kedua penebusan, ketiga pemeliharaannya, providensialnya. Yang terakhir pemuliaan, ya, yaitu ketika Tuhan menyempurnakan kita dalam kekekalan. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan besar yang perlu diberitakan kepada dunia ini. Bahwa Dia yang mencipta kita, Dia menebus kita, Dia memelihara kita, dan Dia akan menyempurnakan kita kelak di dalam kekekalan ya. Nah, itu yang menjadi tugas dari gereja ya. Kenapa gereja perlu ada? Baik, yang berikutnya lagi kita melihat bahwa gereja itu adalah kesinambungan antara bangsa Israel dalam PL dan gereja dalam PB ya. Jadi kita ini merupakan kesinambungan. Nah, pertanyaannya apa yang sama dan apa yang beda antara umat Allah dalam PL dan umat Allah dalam PB? Apa yang sama terlebih dahulu? Yang sama adalah esensinya, yaitu bahwa kita disebut komunitas orang beriman. Artinya, baik bangsa Israel maupun gereja ya, sama-sama menjadi umat Tuhan ya, karena anugerah yang diresponi dengan iman. Prinsipnya sama. Orang Israel diselamatkan karena anugerah oleh iman.
Gereja diselamatkan karena anugerah oleh iman. Nah, itu berarti tidak semua orang Israel adalah umat Tuhan. Sama seperti tidak semua orang Kristen adalah benar-benar umat Tuhan. Hanya mereka yang meresponi anugerah Allah dengan iman, mereka lah yang benar-benar umat Tuhan. Nah, di sini memang ada istilah yang nanti kita akan bicarakan lebih jelas di bab terakhir, yaitu tentang gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan ya kita ini semua yang kelihatan, yang ngaku Kristen, ya. Yang tidak kelihatan adalah yang sungguh-sungguh percaya, maksudnya begitu ya. Yang di dalamnya sungguh-sungguh percaya, yang hatinya gitu, yang tidak kelihatan sungguh-sungguh percaya, ya. Nah, itu yang sebenarnya adalah umat Tuhan, ya. Baik di PL maupun di PB sama prinsipnya, ya. Yaitu bahwa esensinya karena anugerah yang diresponi dengan iman, mereka menjadi umat Tuhan. Lalu apa yang beda? Yang berbeda adalah objeknya atau mungkin bentuknya, ya, bentuknya yang berbeda. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, maka yang dimaksud dengan umat Allah itu lebih pada berdasarkan keturunan secara biologis, ya. Tuhan memilih Nuh dan keturunannya. Sebenarnya Tuhan memilih Adam dulu, ya, menciptakan Adam dan keturunannya, memilih Nuh dan keturunannya, dan yang paling menonjol Tuhan memilih Abraham dan keturunannya, ya. Sehingga hanya keturunannya secara biologis yang secara khusus Tuhan sebut sebagai umatnya. Nah, sementara dalam perjanjian baru tidak lagi berdasarkan keturunan secara biologis, ya. Tapi Tuhan memilih melalui Kristus, Tuhan memilih gerejanya, ya, yang terdiri dari segala bangsa, lebih bersifat spiritual daripada biologis, ya. Jadi kalau dulu dalam perjanjian lama bersifat eksklusif hanya keturunan Abraham secara biologis, maka sekarang bersifat inklusif, terbuka bagi segala bangsa, ya. Halo, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Edi, bagus. Dengar Pak Edi, dengar kok. Oke. Clear. Oke. Maaf ya, ini soalnya ada trouble sedikit. Ya, oke. Oke. Ya, sekarang kita melihat di dalam Galatia 3:7 saya katakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup oleh iman atau dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita juga disebut anak Abraham. Artinya kita juga orang-orang yang menerima janji yang diberikan kepada Abraham, sekarang kita terima karena Kristus, ya, karena karya Kristus. Baik, yang berikutnya kita melihat gereja sebagai umat Allah itu juga menyatakan kepemilikan Allah. Yang tadi sudah saya singgung. Jadi ini bicara tentang siapa yang menjadi pemilik hidup kita sebenarnya, ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita sadari bahwa ketika kita disebut umat Allah, maka sebenarnya hidup kita adalah milik Tuhan, ya. Satu sisi ini adalah istimewa dan sisi ini merupakan satu tanggung jawab, ya. Nah, jadi harus ada kesadaran bahwa hidup kita itu ada pemiliknya, bukan tanpa pemilik, bukan seolah-olah bebas tanpa hambatan, ya. Nah, kita tahu bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu mempunyai satu ciri, ya, atau kecenderungan, yaitu bahwa manusia itu cenderung untuk bersikap independen. Independen itu artinya tidak mau bergantung kepada siapapun, mau berdiri sendiri, mau bebas, ya. Nah, ini merupakan sebenarnya kecenderungan dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang terpisah dari Allah, ya. Tapi ketika kita disebut umat Allah, kita menjadi milik Allah, kita tidak independen sebenarnya. Kita ini sebenarnya dependent, bergantung kepada Allah. Karena memang Dia memiliki hidup kita. Sehingga kecenderungan untuk independen itu merupakan sebenarnya sesuatu yang kita harus lepaskan, ya. Kita harus lepaskan sehingga kita semakin menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan, kita semakin bergantung kepada Tuhan, ya. Nah, karena hidup kita ini milik Tuhan, maka sebenarnya ya tidak ada orang yang menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Semua orang adalah hambanya Tuhan, ya. Nah, di sini Titus mengatakan Kristus telah menyerahkan dirinya
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, ya, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Ya, jadi ini bicara tentang kepemilikan Tuhan, ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita melihat sebagai umat Allah, ya, kita harus memahami keseimbangan antara anugerah dan tanggung jawab. Nah, tadi saya sudah singgung di depan, ya, bahwa kita harus melihat posisi kita itu sebagai hak istimewa, tapi juga sekaligus tanggung jawab, ya. Orang yang hanya menekankan anugerah, ya, yang mengabaikan tanggung jawab, maksud saya, ya, mereka akan cenderung menjadi orang Kristen yang liberal, ya, yang semua boleh, ya, semua boleh dan arti tidak bertanggung jawab, ya, sehingga ya kemudian mungkin tidak menjadi kesaksian yang baik. Tapi kalau orang yang hanya melihat sebagai tanggung jawab, ya, umat posisinya sebagai umat Allah sebagai tanggung jawab semata-mata dan melupakan anugerah Tuhan di sana, maka akhirnya dia menjadi orang Kristen yang legalis, ya, yang segala sesuatu menurut peraturan, ya, menurut apa yang harus, sehingga tidak ada satu sukacita, tidak satu kerelaan sebenarnya juga untuk melakukan, ya, menjadi legalis, ya. Nah, kita harus menjadi seimbang, ya, dan sebenarnya lebih tepat juga berkesinambungan, karena anugerah yang sungguh-sungguh dialami itu akan menggerakkan seseorang untuk melakukan tanggung jawabnya. Anugerah menggerakkan kita untuk melakukan tanggung jawab itu, ya. Nah, cuma memang ada yang menghambat. Apa yang menghambat? Yang menghambat adalah, ya, manusia lama kita, ya, kedagingan kita menghambat kita untuk melakukan apa yang kita tahu ini kita perlu lakukan sebagai ungkapan syukur kita, ya. Nah, karena itu bagaimana kita menghadapi kendala ini, pergumulan ini. Satu sisi kita tahu ini menjadi suatu tanggung jawab kita, di lain sisi kita mengalami hambatan dari manusia lama, ya. Maka saya pikir salah satu hal yang perlu kita lakukan selalu adalah selalu mengingat dan merenungkan anugerah Tuhan, ya. Karena anugerah Tuhan itulah yang menggerakkan hati kita untuk mampu atau dimampukan untuk melakukan tanggung jawab kita, ya. Setiap kali kita mensyukuri anugerah itu, kita akan dikuatkan untuk melakukan tanggung jawabnya, ya, tanggung jawab kita, ya. Nah, Filipi 2 mengatakan, "Hai saudaraku, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu." Ya. Di sini bukan berarti mengerjakan untuk mendapat keselamatan, bukan, ya. Tapi mengekspresikan keselamatan yang sudah kita dapatkan, ya. Ya, jadi kita harus ekspresikan keluar. Nah, tapi di sana ditambahkan juga, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi satu sisi Paulus mengatakan kamu harus mengekspresikan keselamatanmu, mengerjakan. Tapi Paulus juga mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dirimu ada Tuhan yang bekerja, yang menolong kamu, ya, untuk memberikan satu kemauan, ya, untuk mau bekerja. Ya. Itu pertolongan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita perlu selalu mengingat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang menggerakkan kita nanti, ya, untuk melakukan tugas kita. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita teruskan dulu, ya. Waktunya cukup cepat ini, ya. Kita melihat dulu gereja sebagai tubuh Kristus, ya. Baik. Nah, kalau dikatakan gereja sebagai tubuh Kristus, maka tentu saja di sini Kristus sebagai kepalanya, ya. Nah, di sini dikatakan sebagai tubuh, gereja bergantung pada sang kepala untuk kehidupan dan pertumbuhannya, ya. Nah, Efesus 4 mengatakan, tapi dengan teguh, ya, kita, ya, berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh, ya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi di sini kita melihat bagaimana Kristus sebagai kepala itu memberi pertumbuhan, memberi kehidupan bagi seluruh tubuhnya, ya, bagi seluruh jemaatnya, ya, atau kita sebagai tubuhnya. Jadi saudara, kita melihat sebagai kepala, ya, kalau digambarkan Kristus sebagai kepala itu menunjukkan bahwa Dia menjadi pusat, ya, pusat yang mengatur segala sesuatu. Jadi ibaratnya kepala itu kan otak, ya, otak yang memberi perintah untuk tubuh itu melakukan apa. Nah, begitulah relasinya, ya. Kristus sebagai pusat yang mengatur segala sesuatu,
sehingga tubuh itu harus bergantung sepenuhnya kepada Dia, baik dalam hal apa yang harus dilakukan, tapi juga untuk menerima pertumbuhannya. Sehingga ada orang yang mengatakan, ketika disebut gereja sebagai tubuh, yang Kristus sebagai kepala, maka itu berarti kita hidup itu dari Dia, oleh Dia, dan akhirnya untuk Dia. Ya. Tubuh itu hidup dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, Sang Kepala. Ya. Nah, kiranya kita bisa memahami posisi kita sebagai tubuh, relasi dengan kepala. Ya. Yang berikutnya kita melihat gereja sebagai tubuh itu juga menyatakan adanya relasi organis, ya, yang sangat erat ya antara orang beriman dan Kristus. Jadi satu rahasia dari hubungan kita dengan Kristus, ya, satu relasi yang disebut relasi organis, ya. Sehingga apa yang dirasakan, ya, apa yang dirasakan oleh umat Tuhan itu juga dirasakan oleh Kristus sebagai kepala. Apa yang dialami oleh tubuh itu juga dirasakan oleh kepala, ya, yaitu Kristus, ya. Contohnya misalnya ketika dalam Kisah 9, ya, Saulus menganiaya jemaat. Tapi ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku, bukan menganiaya jemaatku? Jadi Kristus turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Nah, Ibrani 4 juga menegaskan hal yang sama, ya. Mengatakan bahwa karena kita mempunyai imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, turut merasakan pencobaan-pencobaan kita, sekalipun dia tidak berbuat dosa. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa sebagai tubuh, kita tidak sendirian, ya, di dalam mengalami pergumulan itu. Tapi ada Kristus sebagai kepala yang bahkan turut merasakan, ya, turut hadir dan turut merasakan. Yang berikutnya kita melihat tubuh sebagai simbol kesatuan, ya. Jadi kalau bicara jemaat, ya, gereja maksudnya sebagai tubuh Kristus, itu sebenarnya bicara tentang kesatuan. Tubuh dan kepala nggak bisa dipisah, ya kan? Begitu juga anggota dari setiap tubuh tidak bisa dipisah. Kalau dipisah ya cacat, ya. Kalau tubuh dan kepala dipisah ya parah, ya, itu kematian, ya. Jadi kesatuan itu secara vertikal seperti tadi, ya, bahwa kita itu menerima pertumbuhan kita dari kepala, dari Kristus, menerima pengarahan, perintah dari Kristus itu secara vertikal, ya. Tapi juga secara horizontal. Jadi kesatuan itu antara anggota dengan anggota lainnya. Ada kesatuan. Sama dengan tangan dan kaki, ya, tidak terpisahkan satu kesatuan. Sehingga saudara, konsepnya di sini adalah bahwa sebagai tubuh Kristus, ya, gereja itu atau jemaat itu masing-masing mempunyai satu tanggung jawab untuk berusaha, ya, saling menerima, ya, saling berdamai, dan juga kemudian tidak membeda-bedakan, ya, karena hal yang bersifat lahiriah, dan berusaha menjaga kesatuan di dalam relasi satu dengan lain, ya. Karena sebagai tubuh kan kita tidak mungkin, ya, menolak bagian tubuh kita sendiri. Nah, ini merupakan satu tanggung jawab kita untuk mengupayakan kesatuan gereja, ya. Nah, saudara, bahkan Rasul Paulus, ya, di dalam 1 Korintus 3, ya, ketika dia menasihati jemaat Korintus yang memang ada perpecahan, ya, ada ketidaksehatian, dia menyebut mereka manusia duniawi, ya. Jadi ketika gereja itu ada perselisihan, ada iri hati, dia menyebut jemaat itu jemaat yang tidak dewasa, yang duniawi, dia sebut begitu, ya. Kenapa? Ya karena ada perpecahan, ada perselisihan, itu tanda bahwa kamu belum dewasa, masih duniawi, ya. Sehingga Paulus katakan, aku tidak bisa memberikan kamu makanan keras, cuma susu saja, ya, karena mereka belum siap untuk bertumbuh lebih dewasa. Nah, saudara, ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk juga menjaga, ya, mengupayakan kesatuan sesama jemaat. Upaya itu berarti secara aktif, ya, bukan saja mencegah supaya tidak konflik, tapi secara aktif menerima orang yang berbeda dengan kita. Orang yang bisa menerima anggota yang lain yang berbeda dengan dia, itu merupakan tanda kedewasaan, ya. Kalau kita hanya bisa terima orang yang sama dengan kita, yang cocok dengan kita, itu semua orang juga bisa. Tidak perlu kedewasaan untuk melakukan hal itu. Tapi ketika kita sudah bisa menerima orang yang berbeda dengan kita, mungkin hobinya beda,
kebiasaannya beda, latar belakangnya beda. Kalau kita sudah bisa menerima orang seperti itu, seperti keluarga juga, ya, artinya seperti sama dengan kita, maka itu adalah tanda kedewasaan, ya, bahwa kita mulai bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman. Ya. Baik, yang berikutnya kita melihat gereja sebagai tubuh Kristus, ya, diperlengkapi dengan beragam talenta, ya. Jadi ada banyak macam talenta yang Tuhan berikan. Ada karunia untuk menasihati, menghibur, ada yang memperhatikan, mendoakan, ya. Ada yang karunia untuk berbagi, melayani dan sebagainya, ya. Semua itu dimaksudkan untuk kepentingan tubuh Kristus, ya, dan juga untuk pertumbuhan dari setiap anggotanya sendiri, ya. Nah, satu hal yang kita harus perhatikan mengenai talenta, ya, karunia, talenta, kemampuan kita, ya, bukan untuk dibanding-bandingkan, ya. Oh, saya cuma bisa ini, dia kok bisa lebih, ya, atau saya lebih bisa, dia kurang bisa. Nah, ini kan membandingkan antara diri kita dan orang lain. Bisa kita jadi sombong atau bisa kita jadi minder, iri hati. Nah, itu bukan itu tujuannya, ya. Juga bukan untuk persaingan. Ayo kita bertanding, ya. Kemudian pertandingannya ini, persaingannya ini menjadi tidak sehat, ya. Bukan untuk jago-jagoan, bukan juga, ya. Ya. Jadi perbedaan itu perlu ada karena memang tidak mungkin, bukan, sebuah pelayanan hanya dilayani dengan satu kemampuan tertentu. Contoh misalnya ibadah semua pintar nyanyi, tapi tidak ada yang bisa ngurusi masalah-masalah teknis, ya, masalah elektronik lah, sound system dan sebagainya. Lah terus siapa yang akan merekamnya, begitu kan? Jadi jelas perlu keragaman. Sama dengan kaki, kita perlu tangan. Ya. Jadi bukan untuk perbandingan, tapi karena memang perlu untuk saling melengkapi, ya, untuk kesatuan. Jadi kita bukan mendorong keseragaman, ya. Tidak perlu kita menjadi seragam dalam semua hal. Oh, semua harus bisa nyanyi, semua harus bisa pintar ngomong, enggak, ya. Tapi kita akui ada keragaman, ada orang pintar ngomong, ada orang pendiam, tapi dia bisa kerjakan pelayanan lain, ya. Nah, tapi yang penting adalah kepentingan bersama, kesatuan, ya. Dan juga bukan sebaliknya, ya, individualisme. Arti, oh ya, saya punya kemampuan ini, saya pakai untuk diri saya nggak mau tahu yang lain. Nah, nggak begitu juga, ya. Tapi sebenarnya saling melengkapi, ya. Baik, yang berikutnya, gereja sebagai tubuh Kristus adalah wakil Kristus tengah dunia, ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak bekerja terpisah dari gerejanya. Nah, ini memang saya tidak berani mutlakkan, tapi hampir selalu begitu, ya. Bahwa Tuhan itu bekerja melalui gerejanya, ya. Contoh saja, misalnya orang-orang yang mengalami pengalaman khusus yang bertemu langsung dengan Tuhan. Misalnya Saulus atau Paulus, ya. Dia bertobat karena bertemu dengan Tuhan. Kita bilang, oh, berarti kita tidak perlu gereja untuk menyelamatkan Paulus. Sebenarnya tidak juga. Kita tahu bahwa Paulus sebelum dia bertemu dengan Kristus, dia pernah bertemu dengan Stefanus. Dia ikut mendengarkan kesaksian Stefanus, bahkan dia ikut juga menyaksikan Stefanus dibunuh, ya, dirajam, ya. Artinya dia pernah mendengar kesaksian Injil dari gereja, yaitu dari Stefanus. Ada peran Stefanus di dalam diri Paulus, walaupun waktu itu masih menabur, belum sampai berbuah, ya, sampai dia bertemu dengan Tuhan. Jadi kita melihat, ya, Tuhan merealisasikan rencananya itu lewat kehidupan dan pelayanan kita, gereja, ya. Nah, itu sebabnya kenapa gereja menjadi begitu penting. Karena hampir tidak ada hal yang Tuhan kerjakan tanpa melalui gerejanya untuk menyelamatkan dunia ini, ya. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa kita adalah wakil Tuhan di tengah dunia ini, wakil Kristus, ya, di tengah dunia ini. Sehingga karena peran itu begitu sentral, ketika gereja memberikan satu citra yang positif, tentu saja berdampak positif. Ketika dia memberikan satu kesan yang negatif, maka menjadi satu kerugian juga, ya, batu sandungan, ya. Karena itu menjadi satu hal yang kita harus lebih perhatikan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak merepresentasikan, ya, tidak mewakili Kristus sebagaimana mestinya. Baik, nah, mungkin ini satu pertanyaan refleksi, ya, tantangan bagi kita. Nah, apakah orang lain dapat berjumpa dengan Kristus melalui persekutuan daripada kita?
Artinya melalui ibadah kita, melalui persoalan kita, orang-orang bisa melihat Kristus. Ya. Apakah mereka mengalami kebaikan Kristus lewat pelayanan kita? Apakah mereka dapat melihat kehadiran Kristus lewat kesaksian hidup kita? Jadi batu sandungan atau jadi berkat, gitu ya. Nah, ini tantangan bagi kita untuk kita renungkan, ya. Yang terakhir, gereja sebagai bait Roh Kudus, ya. Saudara, di sini dikatakan dalam 1 Korintus 6, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, saya sudah katakan tadi itu bait artinya rumah, ya, tempat Roh Kudus tinggal, ya. Nah, Roh Kudus tinggal, kehadiran Roh Kudus sebenarnya sudah dikatakan juga dalam kitab sebagai materai, ya, tanda, bukti bahwa kita ini miliknya Tuhan, ya. Dia tinggal dalam diri kita sebagai tempat tinggalnya, ya. Nah, jadi ketika dikatakan gereja sebagai bait Roh Kudus, ini menekankan tentang persekutuan, ya, sebagai esensi gereja, ya. Dan kita melihat bahwa kata persekutuan dalam bahasa Yunani itu koinonia, ya. Pertama kali kata koinonia muncul itu setelah hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, ya. Jadi sebelumnya tidak pernah menggunakan kata koinonia dalam Alkitab. Sampai Kisah Rasul 2 setelah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, barulah istilah yang dipakai. Bahwa jemaat mula-mula bersekutu. Jadi gereja sebagai bait Roh Kudus menekankan persekutuan, ya, persekutuan orang percaya. Dengan kata lain, saudara-saudara, sikap individualis sekali lagi tidak sejalan dengan natur gereja, ya. Yang berikutnya kita melihat gereja sebagai bait Roh Kudus, ya, bait Roh Kudus, ya, menjadikan kita sebagai komunitas penyembah. Kenapa demikian? Karena istilah bait, ya, itu dalam bahasa Yunani naos. Naos itu menunjuk apa? Menunjuk kepada Ruah Maha Kudus di dalam bait suci, ya, yang ada dalam Perjanjian Lama itu. Dalam Ruah Maha Kudus itu, naos itulah ada apa? Ada tabut perjanjian, ya. Lalu juga di sanalah ada hadirat Allah, ya, yang turun di sana untuk menyatakan kehadiran Allah. Dan di sanalah pusat ibadah orang Yahudi, orang Israel, ya, umat Tuhan. Jadi ketika kita disebut naosnya Tuhan, Ruah Maha Kudusnya Tuhan, berarti kita itu disamakan dengan Ruah Maha Kudus dalam kemah suci dalam Perjanjian Lama. Kita bisa bertemu dengan Tuhan setiap waktu, ya, setiap saat. Dan itu juga berarti kita menjadi umat yang menyembah, ya, umat yang selalu menyembah, karena kita ada di Ruah Maha Kudus. Kita selalu menyembah, ya. Bukan berarti kita harus pergi berkumpul di gedung gereja setiap minggu, bukan. Tapi kita setiap saat bisa menyembah Dia melalui pujian, melalui kata-kata kita, ungkapan hati kita, ya. Kemudian gereja sebagai bait Roh Kudus juga bicara tentang karya pengudusan, ya. Karya pengudusan, ya. Nah, kita pernah tahu istilah justification. Nah, sekarang ada sanctification, ya. Justification itu apa? Pembenaran, ya. Ketika saudara percaya Kristus, saudara dibenarkan, justified, dianggap benar. Bukan karena sudah berbuat benar, tapi karena Kristus yang sudah berbuat benar itu kebenarannya diberikan kepada saudara karena iman, ya. Itu justified by faith, ya, dibenarkan karena iman. Tapi setelah itu kelanjutan dari justification adalah sanctification, dimurnikan, dikuduskan, dibuat menjadi lebih baik, lebih murni, lebih kudus, ya. Ya, saudara, itu yang menjadi apa? Karya Roh Kudus, ya. Ketika kita disebut sebagai baitnya, ya, rumahnya yang layak ditinggali tentu harus dibersihkan, gitu, ya. Tapi pembersihan ini bersifat inside out, dari dalam keluar. Artinya apa yang dikerjakan dalam hati kita oleh Roh Kudus, kemudian merubah perilaku kita. Bukan kita merubah perilaku kita supaya hati kita berubah, nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa maksain hati kita berubah dengan cara dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Nah, itu berarti kan kembali kepada bagaimana kita bersandar, berserah kepada karya Roh Kudus, ya, dalam hati kita. Kita mengingat Tuhan Yesus mengatakan dalam ucapan bahagia, ya, khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang menyadari ketidakmampuannya, kelemahannya, orang yang mengakui ketidakberdayaannya. Itulah yang kemudian
akan ditolong oleh Tuhan yang mempunyai kerajaan Allah, ya. Inside out, ya. Roh Kudus mengerjakan dari dalam. Ketika kita mengakui ketidakberdayaan kita, kita datang kepada Dia, kita minta dibaharui, kita minta dibimbing. Nah, proses pemurnian itu dimulai dari sana, dari inside out, sampai kemudian kita menghasilkan buah-buah roh, ya. Nah, apa tujuan akhirnya? Menjadi pribadi yang makin mengasihi, makin bergantung, dan makin serupa dengan Kristus. Nah, ini sebagai pertanyaan refleksi lagi, kita melihat bahwa Tuhan punya rencana, rancangan yang begitu ideal tentang umatnya, tentang kita, ya. Tapi harus kita akui bahwa realitanya gereja itu masih belum seperti itu, mungkin masih jauh, ya. Nah, ini menjadi satu bahan refleksi kita. Bagaimana kita bisa bergerak maju, ya, menuju kepada rancangan Tuhan yang ideal itu, ya. Kita bergerak mendekati maksud Tuhan itu. Nah, saudara, ini menjadi satu refleksi kita supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi gerejanya yang merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sampai di sini. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, atau ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Apakah ada masuk di chat pertanyaannya? Boleh disampaikan lewat chat. Baik, apakah ada pertanyaan? Jadi hari ini kita baru bahas yang bab pertama, ya. Jadi ini bicara tentang identitas kita sebagai gereja. Itu kita disebut komunitas yang trinitarian. Semua masih berefleksi, meditasi. Bagaimana tantangan menjadi gerejanya. Pagi. Tanya Pak Iya. Edi. Iya, malam Pak. Ya Pak Edi, tadi dibahas mengenai 3 metafora ya. Itu sebagai Ya. kelas, sebagai begitu, dan sebagai Roh Kudus. Padahal ada lebih dari itu Pak ya. Seperti gereja sebagai mempelai Kristus dan sebagainya. Iya. Nah, disinggung juga Pak dalam makalah ini. Betul. Nah, pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaan kenapa nggak dibahas juga mengenai gereja sebagai mempelai Kristus, gereja sebagai apa tuh, Kristus dan sebagainya. Baik, ya. Tentu saja kiasan atau simbol-simbol yang lain itu juga penting, ya. Mempelai Kristus, saya sempat singgung tadi, kita juga disebut sebagai domba gembalanya, ya. Dan bahkan juga disebut yang lain lagi, ya, beberapa, ya. Tentu saja ada faktor keterbatasan waktu sehingga kita hanya bisa menyampaikan sebagian. Tapi juga ini lebih karena berkaitan dengan istilah tadi, komunitas trinitarian, ya. Jadi komunitas di mana ada peran Allah Tritunggal tadi, maka tiga kiasan tadi yang paling mendekati, ya. Ketika kita bicara umat Allah, maka itu bicara tentang umat perjanjian, ya, umat perjanjian. Nah, itu bicara tentang Allah sebagai yang memanggil kita menjadi umat. Waktu bicara tentang
Kristus ya, maka tubuh Kristus itu yang paling dekat ya. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus ya, maka bait Roh Kudus, bait Allah yang paling dekat. Nah, satu hal yang saya mungkin mau tambahkan tadi ada sedikit terlupa ya, berkaitan dengan perjanjian tadi ya. Nah, kita tahu bahwa ketika Tuhan mengadakan perjanjian, kita disebut umat Allah ya, atau umat perjanjian ya. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian itu, maka ada satu prinsip yang penting misalnya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga perjanjian itu, sehingga perjanjian itu tidak mungkin bisa batal ya. Nah, bagian kita sebenarnya hanyalah menerima perjanjian itu dan taat ya. Nah, kita bisa lihat itu ketika Tuhan mengadakan perjanjian itu dengan Abraham ya, di dalam Kejadian 15 ayat 17 dan 18 ya. Coba saya bacakan bagi saudara ya. Kejadian 15 ayat 17 dan 18. Nah, di sana ketika itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Abraham tertidur ya. Sebelum tertidur dia sudah disuruh Tuhan untuk membuat memotong ya hewan ya. Ada yang burung ya, dan maksudnya hewan-hewan yang lain yang dipersembahkan, dibelah menjadi dua, di sebelah tengah di sebelah kiri, setengahnya lagi di sebelah kanan ya. Lalu karena Abraham kecapean atau ngantuk tertidur ya. Lalu pada tengah malam yang gelap itulah ya, ketika matahari telah terbenam, hari menjadi gelap, ayat 17 mengatakan, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi artinya begini, menurut kebiasaan orang zaman dulu, kalau mau mengadakan perjanjian, mereka akan berjalan bersama-sama di tengah potongan-potongan hewan yang mereka adakan atau siapkan untuk menjadi tanda bahwa mereka itu melakukan perjanjian sehidup semati, istilahnya begitu, perjanjian darah ya. Kenapa ada potongan-potongan daging? Ya itu satu simbol bahwa ini perjanjian tidak boleh ada yang menyangkal. Kalau menyangkal ya risikonya mati, seperti hewan-hewan dipotong itu ya. Tetapi di dalam perjanjian Allah dengan Abraham tadi, hanya Allah yang berjalan di antara kedua potongan tadi. Abraham tidur ya. Di sini merupakan satu simbol yang memberi makna bahwa hanya Tuhan yang akan menjaga perjanjian itu. Ya, memang manusia tidak sanggup ya. Abraham hanya menerima dan kemudian taat ya, tapi Tuhan yang menjaga sehingga perjanjian dia itu bersifat tidak dapat gagal ya. Nah, kita bersyukur kita punya perjanjian yang seperti itu ya. Sorry tadi pertanyaan Pak Timothy, apakah cukup menjawab Pak? Iya Pak, mungkin lain waktu perlu dibahas lebih luas mungkin ya, karena pengertian gereja lebih luas. Iya Pak. Kalau itu punya konsekuensi juga kehidupan bergereja. Ya baik ya, memang kalau ada waktu kita bisa bahas lagi ya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, malam Pak Edi. Ya, malam Pak. Pak, itu saya mau tanya yang ini loh Pak, mengenai Trinitas atau Tritunggal. Ya. Jadi itu yang tadi Pak Edi kan jelaskan kan mengenai Allah itu kan yang merencanakan, kalau nggak salah itu ya Pak Edi. Ya, Bapak yang menggenapi, Bapak yang merencanakan, kemudian anak itu Tuhan Yesus itu yang menggenapi, yang turun ke dunia. Kemudian Roh Kudus itu yang intinya itu yang meneruskan ya, atau memelihara ya, memelihara supaya itu bisa jalan ya Pak ya. Terus, nah kemudian untuk sekarang saya mau tanya itu apa itu satu pribadi yang sama atau beda itu Pak dari tiga itu? Oke. Ya ini bicara tentang Allah Tritunggal ya. Baik, tidak apa-apa saya jelaskan sedikit. Jadi kita tahu bahwa di dalam pemahaman iman Kristen itu
kita percaya bahwa Allah itu hakikatnya satu, tetapi mempunyai 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Satu hakikat yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. 3 pribadi yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa disebut Allah itu Esa? Ya karena cuma satu-satunya ini yang Allah, yang Tritunggal ini satu-satunya yang Allah. Tidak ada yang lain lagi. Ya. Dewa-dewa yang lain bukan Allah. Hanya Allah yang Tritunggal ini yang satu-satunya Allah. Tapi yang satu-satunya Allah ini punya 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kok bisa begitu? Ya ini kita sebut sebagai rahasia Allah yang kita terbatas sehingga tidak bisa memahami sepenuhnya, tapi kita bisa memahami sebagian. Artinya kita bisa memahami bahwa itu tidak bertentangan, walaupun memang kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Nah, bagaimana bisa itu tidak bertentangan? Saya suka memberi contoh itu diri kita manusia. Nah, manusia itu punya yang namanya keinginan atau kehendak ya, tapi juga punya pikiran, lalu juga punya perbuatan atau tindakan. Ya. Bisa dibedakan enggak antara yang saya inginkan dengan yang saya pikirkan dengan yang saya lakukan? Bisa. Bisa ya. Tapi bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Sebagai contoh misalnya, saya kepengen makan. Lalu saya mulai mikir-mikir, makan itu apa, makan barang apa, makan di mana, bagaimana siapin makanan. Setelah saya pikir selesai, saya bertindak, ambil makanan, makan. Ini merupakan satu kesatuan, satu rangkaian tidak bisa dipisahkan. Mulai saya ingin, saya pikirin, sampai saya lakukan. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Dari keinginan, lahirlah pikiran. Dari pikiran, lahirlah tindakan. Itu sebabnya di dalam Allah Tritunggal juga ada konsep Bapa melahirkan anak. Lalu kemudian Bapa dan anak melahirkan Roh Kudus. Ya ini sekali lagi cara saya menjelaskan hanya berusaha menjelaskan. Yang tidak mungkin persis sama dengan Tuhan ya. Tapi kenapa bisa mendekati mirip? Karena kita manusia dicipta menurut gambar dan teladan Allah. Sehingga manusia adalah contoh yang paling mirip, paling mendekati mirip dengan keadaan Allah. Dibanding kalau kita menggunakan benda lain. Misalnya orang pakai matahari, ada panasnya, ada sinarnya, ada gelombangnya, tapi ya tetap satu matahari. Nah, tapi di situ ada kelemahan loh ya. Tetap kita bisa bedakan 3 itu adalah 3 dan yang bukan matahari. Itu aspek-aspek matahari. Makanya ada kelemahannya kalau kita menggunakan benda mati ya. Tapi dalam diri manusia, walaupun juga tidak bisa menjelaskan keajaibannya Allah sendiri secara jelas, secara lengkap, tapi paling mendekati. Karena kita dicipta menurut gambar dan teladannya. Kemiripan dengan Allah lebih ada. Ya, ya mungkin seperti itu Pak yang bisa saya jelaskan tentang Tritunggal. Ya oke Pak, terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak. Ini ada satu pertanyaan dari chat ya, sebentar saya lihat dulu, bisa tolong sebentar saya lihat. Di sini ditanyakan, Pak Edi di dalam 1 Petrus 2:9 disebutkan frasa, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Apa maksud dari frasa imamat yang rajani? Dan mengapa itu penting disebutkan oleh Rasul Paulus sebelum frasa bangsa yang kudus? Dan apakah ada dampaknya bagi komunitas Trinitarian? Ya. Nah, pengertian imamat yang rajani ini bicara tentang kemuliaannya. Ya, imamat yang rajani. Jadi royal ya, royal atau sesuatu yang mulia ya, bangsawan begitu ya. Jadi kita ini disebut sebagai umat yang mempunyai nilai yang mulia ya. Nah, tapi kita juga
ini imamat ya. Imamat itu kan berarti bicara tentang umat ya, umatnya ya, umat yang rajani atau umat yang mempunyai nilai yang mulia. Nah, kalau ditanya apa dampaknya terhadap komunitas Trinitarian, saya pikir ini bicara tentang konsep diri ya, bahwa gereja harus punya konsep diri yang mempunyai konsep diri yang menghargai dirinya sebagai umat Tuhan, bahwa kita ini mempunyai nilai atau dipandang berharga oleh Tuhan tadi ya. Jadi kita tidak lebih, katakan tidak lebih rendah ya dari bangsa Israel misalnya sebagai umat Tuhan. Tidak, kita sama adalah umat Tuhan juga yang disebut sebagai imamat yang rajani. Rajani itu artinya kan yang bangsawan ya, yang royal gitu ya, yang mulia ya. Sehingga dampaknya kepada konsep diri kita bahwa kita ini adalah dipandang berharga di mata Tuhan. Saya pikir itu bisa memberikan satu dorongan yang positif ya bagi kita untuk berkarya. Mungkin begitu Pak jawaban saya untuk Pak Hengki ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita sampai di sini dulu hari ini. Sampai bertemu Rabu yang akan datang. Ya, sebelum kita berdoa, cuma mengingatkan kembali bagi saudara yang mau mengikuti ibadah hari Minggu ini secara onsite, saudara bisa mendaftar di kantor gereja atau melalui link ya yang dibagikan. Mari kita sama-sama bisa mengikuti ibadah yang sudah mulai dibuka. Baik, untuk doa penutup bisa minta Coach Yasan, Pak Timothy bisa pimpin doa Pak. Pak Edi. Ya. Ini ada titipan, kalau bisa Pak Edi yang ulang tahun tanggal 2 dan Ibu Feni Sutanto yang tanggal 5 ulang tahun minta didukung dalam doa. Oh iya. Pak Timothy bisa tolong doakan sekalian. Nggak tahu, wis pokoknya ya kalau bisa mungkin dinyanyikan. Iya, baik. Silakan Pak, ya. Mari kita sama Pak Johan, Pak. Pak Edi sama Pak Johan ulang tahun. Oh ya, makasih. Lausu Johan. Lausu Johan ya. Ketuanya saya loh, Laguna. Iya, Lausu Johan juga. Lausu Johan juga ulang tahun loh. Iya, iya, lupa sampean lupa. Ya, sorry. Orang jadinya Pak. Kita berdoa ya. Ya. Dapat Cianjong juga kan? Bapak Saudari, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami boleh menikmati pelajaran pada malam hari ini. Kami boleh belajar, boleh menyadari betapa kami adalah orang-orang yang telah mengalami keberuntungan karena kami boleh menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi umat yang kudus dari Allah, umat yang rajani. Tuhan, kami sungguh mensyukuri untuk semua keberadaan kami ini. Namun kami juga menyadari ya Tuhan bahwa kami bukan hanya milik kepunyaan Allah, tapi kami adalah saksi-saksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah terjadi dari masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Supaya apa yang sudah kami alami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa berperan, berfungsi sebagaimana keberadaan kami. Kami tahu hanya Tuhan bisa menopang kami, yang menguatkan kami untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran malam hari ini. Kami berharap kami bisa bertekun di dalamnya. Tolong juga untuk Pak Edi Cheng ya Tuhan yang menjadi mentor kami, menjadi fasilitator kami di dalam belajar tentang komunitas Trinitarian ini. Terima kasih Bapak, kami berharap bisa bertumbuh di dalam IBS ini. Tuhan, kami tidak lupa berdoa mengucapkan terima kasih untuk saudara kami yang berbahagia yang memperingati hari ulang tahun mereka, yaitu Pak Edi Cheng, Pak Johan, maupun juga Penny, dan mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa disebutkan. Kami berharap ya Tuhan, Engkau sudah memberikan mereka usia sampai hari ini. Engkau akan terus memimpin kehidupan mereka hari-hari ke depannya, menjadi kehidupan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi untuk
berkat-Mu yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah. Mohon Tuhan tetap menyertai kami, mempersatukan kami sebagai gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih Pak Timothy untuk doanya. Baik, selamat malam terus sekalian. Sampai bertemu. Kemuliaan.